kita UMKM selalu bermain di sisi yang terbuka, betul ya, isi ulang dan lain sebagainya. Tetapi di saat ya kita asik di sana, kita berada di zona nyaman kita di sana, ternyata invasi dari perusahaan-perusahaan asing luar negeri masuk ke Indonesia sangat besar. Dan mereka bermain dengan cara yang tertutup dan membuat market itu seolah-olah tidak boleh mengenal yang namanya ada loh yang sistem terbuka. Padahal sistem terbuka itu kan refillable yang notabene memang lebih affordable. Jadi artinya produk ini dengan produk yang bisa diisi ulang, perbedaannya apa? Mereka akan membuat dan memiliki market yang berbeda. Yang ini adalah untuk menjemput para smokers agar para perokok itu punya solusi beralih yang mudah, yang simple. Tapi ketika mereka menjadi vapers, maka opsinya ada di tangan mereka. Mereka lebih menyukai mod mungkin, mereka lebih menyukai IO, mereka lebih menyukai pot sistem yang bisa diisi, atau juga stay di ranah close. Dan seperti kita tahu yang tertutup itu juga kan ada heat not burn, gak cuma pots ya. Heat not burn seperti IQOS dan lain sebagainya. Dan kita juga melihat bagaimana yang menjadi trigger gue pribadi kenapa Cozy ini kita lahirkan adalah karena gue melihat ada puluhan brand dari China yang siap masuk ke Indonesia dengan produk seperti ini. Jadi jangan sampai market Indonesia itu dikuasai sama marketnya Cina gitu. Tapi kalau bisa justru kita brand Indonesia sendiri yang hopefully suatu hari nanti juga semua muanya semakin kuat sendiri dan mengubah paradigma dunia sehingga produksi vape itu bukan China loh tapi Indonesia. Dan semoga suatu hari nanti dari Indonesia ini bisa menjadi barometer dunia dan akhirnya brand-brand Indonesia bisa bersinar di dunia. Misalnya kalau kita lihat dari industri lain, kita lihat bagaimana bersinarnya Indomie gitu kan dengan Indofood dengan Indomie gitu, dan harapan kita sebenarnya ke arah sana. Kita pengen ngejemput banyak smokers untuk bisa mengenal vape lewat Cozy. Target penjualannya sendiri tuh seperti apa? Target penjualan kita selalu berpikir secara konservatif. Kita nggak pernah lebay-lebay bertarget yang gimana-gimana. Secara angka buat gue penjualan angka atau uang buat gue itu hanya bonus bro. Tapi buat gue lebih pada value. Bagaimana kalau produk ini berhasil menjemput banyak orang untuk mengenal sebuah habit yang lebih baik yang dinamakan vape. Itu aja sih targetnya. Bisa diceritakan sedikit tentang Cozy ini Pak? Cozy basically adalah perusahaan kolaborasi dari Vapeakers dan juga Planet Vape Indonesia, Charles. Kita berkolaborasi, kita memiliki visi bagaimana kita tahu ekosistem vape di Indonesia ini udah bertambah satu layer sehingga harus ada brand lokal juga yang fight. Jadi kita meluncurkan Cozy dengan harapan yang seperti gue bilang tadi itu supaya bisa lebih banyak smokers mengenal vape. Ini kan vapor ini kan punya ada cita rasa nih kan, dan juga jenis dari apa namanya cairannya Pak, yang akan menawarkan di Cozy ini apa ya? Cozy ini menawarkan cita rasa Indonesia. Cozy ini adalah hasil R&D secara rasa ya, itu adalah research and developmentnya dari kita pribadi. Sehingga kita menawarkan contoh yang lagi saya pakai ini rasanya kalau misalnya dihisap, rasanya adalah kopi susu tubruk kental manis. Ya, jadi kita menawarkan cita rasa Indonesia yang kultur Indonesia banget lewat Cozy. Saat ini flavornya baru ada 7 dan kedepannya besar harapan kita untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari industri vape dan juga industri lainnya mungkin agar bisa cross market sehingga mengedukasi market terhadap kebiasaan industri ini, karena menurut saya revolusi industri adalah hal yang nggak bisa dihindari, terutama teknologi. Dan Bill Gates pernah bilang di dunia yang kita tinggal ini adalah dunia berubah begitu cepat. Apabila kita tidak bisa beradaptasi maka punah akan menjadi ancaman yang serius. Nah di sini ini adalah titik di mana mungkin revolusi industri sedang terjadi dan semoga brand anak bangsa bisa bersaing dengan brand-brand luar negeri yang sedang invasi masuk ke Indonesia. Harga-harganya berapa aja Bang kalau vape? Harga-harga. Harganya 79.000 satu per piece. Kan rokok elektrik ya, kita sebut rokok elektrik ya, variannya kan banyak, mulai dari yang di coiling, yang begini, sama yang di kali pakai. Betul. Menangin industri kali pakai gimana, strategi mas? Kita fokus kepada orang-orang yang belum mengenal vape. Kita fokus pada smokers, menawarkan mereka karena gini, idiomnya di dalam kepala para perokok adalah vape itu ribet. That's why Cozy hadir dengan hashtag anti ribet.
sehingga akan menghapus pertanyaan mereka karena ini cuma beli, pakai, habis, buang sama seperti mereka ngerokok. Sehingga mereka akan merasa bahwa oh oke, ternyata vape gak ribet, oke saya mau jadi vapers. Jadi itu yang akan kita tonjolkan banget. Nah, ketika ini booming pasti berbicara tentang sampah. Betul, dan Gimana? yes. Jadi kita sudah bekerja sama dengan beberapa, bukan sudah ya, tapi sudah dalam proses bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang memang fokus pada daur ulang. Dan beruntungnya memang material yang di dalam sini semua itu bisa didaur ulang. Gitu. Hilirnya apa output dari daur ulang itu apa? Itu yang sedang kita bicarakan dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Karena seperti kita tahu ada perusahaan-perusahaan yang memang fokus. Mereka akan memunguti sampah tersebut untuk didaur ulang dan kita memang menyiapkan program. Kita akan menyiapkan kotak-kotak tempat pembuangan khusus. Sehingga kalau kalian sudah buang 20 biji, kalian akan dapat satu yang gratis. Problem utamanya adalah bukan bagaimana sampah itu tidak bisa didaur ulang, tapi problem utamanya adalah karena banyak orang buang sampah sembarangan. Betul kan? Apabila buang sampah pada tempatnya, maka sampah tidak akan pernah menjadi problem. Kalau bicara segmentasi pasar atau pangsa pasarnya, Coji Pasar. ini khususnya kemana nih Bang? Bozi, kalau secara segmentasi pasar sudah pasti akan di kalangan AB saya rasa. Karena dari segi harga dia head to head memang sama rokok. Jadi saya rasa mungkin kalau orang biasa merokok harga satu bungkusnya 30 ribuan, 35 ribuan, saya rasa akan kompatibel sekali harganya sama dia karena dengan 79 ribu tahanannya kurang lebih ada 600 watt ya let's say 2 hari. Jadi kurang lebih budgetnya akan sama seperti orang merokok. Tapi dengan style yang ada dan adaptasi yang berjalan, saya rasa untuk saat ini segmentasinya akan ada di A dan B. Target marketingnya itu kota berapa? Kota pertama, kota kedua, sama Jabodetabek. Terima kasih atas support dari teman-teman dari seluruh Indonesia. Kita akan langsung goes dari Sabang sampai Merauke. Kota-kota besar saja. Enggak, karena kita memang sudah berada di bisnis ini di Perumah sendiri selama 7 tahun dan terima kasih sekali karena kita memiliki teman-teman yang sangat suportif sehingga chain distributionnya memang sudah tersiapkan dengan baik. Jadi untuk pendistribusian hopefully bisa akan merata secepat mungkin. Oh kan, main di industri ini ya. Sebenarnya industri vape sekarang tuh tumbuh. Ini seberapa persen sih kalau secara angka per tahunnya? Tahu nggak? Sejujurnya kita itu shrinking pada saat pandemi. Tapi kita kembali lagi pada saat setelah pandemi ini angkanya mulai naik lagi. Kenapa angkanya mulai naik? Karena invasi dari perusahaan-perusahaan asing. Mereka mengajarkan banyak orang untuk mengenal yang namanya vape. Tapi yang harapan saya adalah agar orang-orang ini jumlah vapers ini bisa terus bertambah tapi masuk dan mengenal vape store, mengenal UMKM di Indonesia. Kalau ditanya angka, kita itu sudah berkembang. Dan angka kurang lebih dari 2 juta pengguna keseluruhan. Termasuk kita termasuk sistem disposable dan open system mod, IO dan lain sebagainya itu total kurang lebih ada lebih dari 2 juta user. Nah tapi menariknya memang penyumbang cukai terbesar negara saat ini masih berada di heat not burn dan juga low system. Dan disposable pods mungkin akan punya chance untuk memberikan kontribusi banyak bagi negara. Ini baru yang pertama di Indonesia. Untuk 2 mili ini yang pertama. Tapi kalau dikatakan ini disposable pods pertama Indonesia bukan, karena ada terdahulu ada yang gede-gede, ada yang 10 mili, dulu ada yang 12 mili mencoba masuk. Tapi karena aturan pemerintah kan membatasi jadi maksimal 6 mili. Jadi kalau dikatakan kita sebenarnya adalah minimumnya pertama dalam hal 2 mili. Kita disposable pods pertama yang 2 mili. Apa pendekatan strategi dari coach ini untuk supaya para pelaku itu beralih ke Atau gue tambahin Bang, kalau untuk jadi dealer atau supplier vape, kos ini gimana Coji? Kita punya kemitraan dan info kemitraannya juga bisa didapatkan dari website, customer care kita, sales kita, dan siapapun yang ingin jadi resellernya Cozy, kita punya mindset adalah everyone can be our reseller. Why? Karena kalau itu bisa membuka lapangan kerja baru, membantu perekonomian teman-teman semuanya, ya why not? Dan tadi pertanyaannya apa Om? Sorry. ya, strategi atau pendekatan supaya Oh para ya, smokers beralih untuk ke pendekatannya tentu kita fokus pada brand awareness kita dan juga edukasi tentang produk itu sendiri.
Bagaimana kita mengedukasi market itu tentang kesehatannya, dari sisi perekonomian, financial dan lain sebagainya tentu pasti. Tapi juga kita akan mengedukasi market. Why Cozy? Pasti. Kalau untuk masalah kesehatan gitu ya, kalau Cozy itu kalau misalnya dengan perokok dan Cozy itu lebih berbahaya mana itu? Kalau saya berbicara dan saya mengklaim, saya rasa saya nggak berhak karena saya bukan ahli kedokteran. Tetapi apabila kita berkaca pada hasil penelitian dari beberapa negara, let's say UK, United Kingdom, bahkan pemerintahnya menyiapkan produk vape gratis untuk digunakan oleh para masyarakatnya. Kemudian bahkan di Inggris sana, di beberapa kota, misalnya Leicester City, di dalam rumah sakit itu ada toko vape punya pemerintah. Jadi PHE, Public Health of England itu menyatakan bahwa vape itu 95% lebih aman daripada rokok. Bukan berarti tidak berbahaya sama sekali, cuman memang lebih aman. Artinya emang udah bisa sepakat bahwa nanti kemudian ada meninggalkan budaya rokoknya akan ditinggalkan. Ya, Terutama nikotin nih Bang. seperti yang saya bilang tadi sih, kita juga mengandung nikotin kok. Iya, ada nikotin. Kita cuman nggak mengandung tar aja. Oh, oke. Tapi poinnya adalah ya revolusi industri itu hal yang nggak bisa dihindarin, dan kita juga tahu bagaimana BAT dan perusahaan-perusahaan rokok lainnya juga sedang siap-siap untuk mengeluarkan produk-produk semacam ini gitu. Ini cuman saya adalah seorang vapers biasa yang mencoba berkarya dan berkontribusi, dan semoga apa yang kita lakukan dengan tujuan hati yang baik ini bisa dapat support dari teman-teman pengguna. Sebagai produsen dari vape ya, kan ada isu katanya mau masuk tujuan besar untuk masuk ilustrasi bisnis vape Indonesia. Ada pendekatan khusus nggak pemerintah supaya katakanlah membatasi? Ya, terima kasih sekali karena pemerintah Indonesia sudah sangat amat memikirkan UMKM, karena minta cukai untuk vape produk yang tertutup itu memang sangat tinggi, sedangkan untuk yang terbuka itu harganya memang dibuat untuk lebih bisa affordable, sehingga itu bisa membatasi pergerakan kapitalis ataupun investor asing yang memang mau menyerbu masuk Indonesia, sehingga UMKM Indonesia itu tetap pasti akan terjaga. Bang, untuk kekauman untuk milenial sendiri, untuk vape ini mana Bang? Kenapa? Milenial. Milenial. Ya, saya ngelihat trennya berubah. Memang kita ngelihat bagaimana kita terutama di kota-kota besar sudah terjadi ketika kita nongkrong kemana-mana, mereka nge-vape tuh banyak sekali. Jadi saya rasa revolusi industri yang tadi saya bilang itu sudah terjadi. Ini cuma the matter of time aja. Harapan ke depan Bang untuk vape sendiri gimana? Ya, harapan ke depan tentunya pasti agar industri vape Indonesia bisa maju berkembang dan semua pekerja di dalamnya saling support, selalu solid, sehingga Indonesia mungkin suatu hari nggak cuma jaya di negaranya, tapi semoga Indonesia industrinya juga bisa jaya di mata dunia, karena saat ini semua mata tertuju ke Indonesia. Hopefully suatu hari nanti memang tertuju ke Indonesia untuk membeli, bukan cuma untuk menjual. Kalau sebutkan nama lengkap dan jabatannya Bang. Saya Romedal, saya Direktur Utama dari PT Generasi Juara 89, yaitu memiliki produknya Cozy Pot.